Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendidik PAUD seluruh Indonesia, guru-guru PAUD laki-laki, dan juga bunda-bunda PAUD di seluruh Indonesia. Malam hari ini, malam Minggu tepatnya, hari Sabtu, bertemu kembali di FB Live dengan kegiatan Jejak Langkah Guru PAUD Laki-laki, sebuah acara yang digagas oleh kami para guru PAUD laki-laki untuk berbagi cerita yang tentunya penuh makna yang akan diberikan kepada seluruh pendidik PAUD di Indonesia, mau yang perempuan, terutama buat yang laki-laki juga. Baik, hari ini saya tidak sendiri karena sudah siap akan menjadi bintang tamu dan juga narasumber teman berbagi bercerita bersama saya adalah Pak Idris dan Pak Sugeng. Assalamualaikum Pak Idris, Pak Sugeng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Panji dan teman-teman semua yang Assalamualaikum Pak Idris. Ya. Waalaikumsalam Pak Panji, Pak Arif, Pak Sugeng, dan teman-teman semuanya. Selamat malam. Semoga sehat selalu. Amin. Amin. Nah, para pendidik semua seluruh Indonesia, malam hari ini kita poster bahwa kita akan berbagi cerita selama 1 jam ke depan mengenai perjalanan guru PAUD laki-laki menginjakkan kakinya di bumi pendidikan anak usia dini. Dan mungkin boleh perkenalan terlebih dahulu, singkat saja, nama dan juga nama lembaganya. Silakan mulai dari yang pakai dulu kayaknya. Atau Pak Sugeng dulu, silakan Pak Sugeng. Oke, teman-teman semuanya, perkenalkan, nama saya Sugeng Suryawan. Saya mengajar di TK Seruni, Sawangan, Depok. Seperti itu mungkin Pak Panji. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya, silakan. Baik, kita kedatangan tamu lagi satu nih, Bro Arif. Ya, selamat malam, maaf telat nih. Siap Arif. Sudah live ya? Telat nih. Ya, siap. Siap Arif. Silakan Pak Idris. Pak Arif, mungkin bisa perkenalan, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat malam. Ya, perkenalkan saya Arif. Saat ini saya mengajar di TK Karakter Depok Cimanggis. Pak Idris, silakan Pak Idris. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Idris Kelana. Saya saat ini bukan bekerja sebenarnya, bermain-main di TK Islam Putra Al Fikri. Tepatnya ada di Kecamatan Sukmajaya,
Jalan Studio Alam dekat Studio Alam TVRI. Iya. Mungkin itu saja. Salam kenal untuk semuanya. Wah, ini di FB sudah ada yang nonton dari penjuru Indonesia nih. Wow. Siap. Pak Sugeng, Pak Arif dan Pak Idris, ini pertanyaannya akan sama buat bertiga ya. Ya, jadi pertanyaannya adalah, boleh cerita kenapa menjadi guru TK atau kenapa menjadi guru PAUD begitu. Mulai dari yang muda atau dari yang baru muda? Ya, yang senior lah, dari yang senior. Pak Idris, saya yang silakan, paling Pak Idris. saya yang paling muda. Pak Idris, Oke, ya. Baik. Saya ini sebenarnya lucu menjadi guru PAUD itu pertama kali itu lucu karena biasalah mungkin banyak guru PAUD juga yang dulu, kalau dulu itu banyak guru PAUD yang kecebur nggak sengaja gitu. Ya, jadi awalnya saya ini aktif di teater gitu kan, aktif berkesenian, tiba-tiba tidak ada job, tidak ada pekerjaan dan lain sebagainya seperti itu ya. Dulu ada manajer, tiba-tiba manajernya menghilang gitu, sehingga tidak ada pemasukan sama sekali gitu ya. Dan akhirnya tiba-tiba ada yang nawarin juga, teman, mau nggak ngajar, bisa nggak ya ngajar ya. Sementara saya itu lulusannya bukan PAUD. Sekarang baru lulus PAUD itu baru kemarin gitu ya. Saya ini sarjana teologi, jurusan perbandingan agama, nggak nyambung banget ngajar PAUD gitu ya. Nah, kemudian disuruh ngajar PAUD, suruh ngajar, ini ngajar apa nih? Ngajar TK. Ngajar TK. Ya sudah, akhirnya saya ngajar TK dengan keahlian teater yang saya punya gitu ya. Saya terapkanlah itu di TK yang sampai saat ini saya masih berada di situ. Seperti itu. Akhirnya saya mencoba merubah display kelas, saya rubah ala-ala teater gitu ya. Pementasan siswa saya rubah semuanya ala-ala teater. Kemudian guru-gurunya saya rubah semuanya ala-ala teater. Guru-gurunya akhirnya saya ajarin teater juga. Kemudian saya pikir saya akan dipecat awalnya. Akhirnya saya ajarin teater juga. Saya pikir awalnya saya akan dipecat. Ternyata kepala sekolahnya malah saya akan dipecat awalnya. Katanya, bro, ini bagus, mendingan ditularkan saja ilmunya ke guru yang lain, gitu kan. Akhirnya sampai saat ini, dan ternyata anak-anak suka dengan keeksentrikan mungkin ya, atau keunikan yang saya bawa dari dunia teater itu. Akhirnya biarpun casingnya serem, berjenggot, berkumis kayak begini, anak-anak tetap pada gelendotan setiap hari. Mungkin ya, atau keunikan yang saya bawa dari dunia teater itu. Akhirnya biarpun casingnya serem, berjenggot, berkumis kayak begini, anak-anak tetap pada gelendotan setiap hari. Sementara cukup dulu Pak Idris ya, tahan dulu. Begitu aja mungkin itu cerita singkat tentang saya. Tahan dulu ya. Begitu aja mungkin itu cerita. Sekarang giliran Pak Sugeng. Tahan dulu ya. Apa yang mengawali alasannya? Sekarang giliran Pak Sugeng menjadi guru apa yang mengawali TK. Silakan Pak Sugeng. Menjadi guru apa yang guru TK. Silakan Pak Sugeng. Ya, baik Pak Panji dan teman-teman semuanya di seluruh Indonesia. Mungkin agak bukan sok ya, tapi bayangan seseorang tuh bisa jadi kenyataan ya. Ketika kita membayangkan sesuatu,
Maka inilah kenyataannya, terjadi kenyataan gitu. Di pernah suatu saat saya tuh memang membayangkan jadi guru TK dan guru PAUD, bahkan berucap seperti itu. Dan akhirnya kesampaian, kejadian juga. Mungkin sekitar tahun 2009 ya, 2010 setelah saya sempat mengajar SD waktu itu di Jogja. Jadi saya waktu itu ngajar SD tuh pertama diminta jadi kelas 4. Wali kelas 4. Kemudian turun lagi jadi kelas 3. Terus kemudian diperintahkan lagi kepala sekolahnya jadi kelas 2. Turun terus. Dan akhirnya terus sampai sekarang turun ke jenjang PAUD. Tapi memang saya ingat gitu, suatu pertemuan di Jogja tuh ada sebuah lembaga memang benar-benar mencari, saya mencari benar-benar guru PAUD laki-laki gitu. Saya sangat kesulitan untuk mencari guru PAUD laki-laki seperti itu waktu itu. Kemudian waktu itu saya membayangkan apakah saya bisa jadi guru PAUD laki-laki. Kayaknya seru juga gitu, coba juga kali ya gitu. Akhirnya saya harus pergi dari Jogja dan kembali ke Depok, sampailah jadi guru PAUD laki-laki. Singkatnya seperti itu sih. Jadi apa yang mungkin kita ucapkan, apa yang kita bayangkan bisa jadi kenyataan. Pak Sugeng sementara cukup dulu ya. Tahan dulu ya. Sekarang giliran Pak Arif. Oke, baik. Terima kasih Pak Panji. Ya mungkin mirip-mirip seperti Pak Sugeng, seperti yang tadi Pak Sugeng sudah sampaikan, bahwa kalau kita punya cita-cita, mungkin cita-cita kita akan kesampaian gitu. Nah kalau saya memang dari awal lulus SMA itu emang saya niat sekali emang mau jadi guru gitu. Tapi dulu niatnya guru Pak gitu, tapi guru SD. Nah, kebetulan waktu zaman saya kan SPMB ya namanya ya. Kebetulan waktu SPMB saya nyari lah jurusan pendidikan guru SD, nggak ada di situ. Adanya jurusan pendidikan anak usia dini. Nah, akhirnya ya udah saya isilah di situ gitu kan, pendidikan anak usia dini. Saya nggak tahu tuh pendidikan anak usia dini itu kayak gimana sih gitu kan. Nah, ternyata alhamdulillah saya diterima di Universitas Negeri Jakarta. Nah, saat ketemu di Universitas Negeri Jakarta, saya kaget. Ternyata isinya perempuan semua. Nah, kebetulan di angkatan saya cuma ada 2 orang laki-lakinya. Di awal. Iya, ya udah. Kalau saya sih percayanya gini Pak. SMA itu emang kalau namanya kita ditunjukkan sesuatu, ya udah jalanin aja kayak gitu. Ya udah akhirnya saya jalanin sampai saya lulus gitu, sampai saya lulus. Nah, tapi saat saya lulus saya belum dapat tuh yang namanya rasa cinta untuk mengajar anak-anak. Nah, buat lebih lanjutnya nanti ceritanya. Jadi ini baru latar belakang saya untuk masuk ke jadi guru TK, oke? Akhirnya ya udah saya di situ gitu kan, pendidikan anak usia dini. Saya nggak tahu tuh pendidikan anak usia dini itu kayak gimana sih gitu kan. Berarti pertanyaannya sekarang ternyata alhamdulillah berikutnya nih, saya diterima di Universitas adakah pengalaman unik, lucu, berkesan ketemu di dari bapak-bapak bertiga ternyata saat mulai mengajar, saat belum mengajar, boleh bersama anak-anak,
boleh bersama rekan kerja juga boleh. Ya Pengalaman lucu udah, unik apakah kalau saya yang pernah dialami? sih percayanya gini Pak. Sekarang mulai dari Pak Sugeng dulu ya. Silakan Pak Sugeng. Ditunjukkan sesuatu, ya udah jalanin aja kayak gitu. Ya udah akhirnya saya jalanin, saya lulus gitu, sampai saya lulus. Nah, tapi saat saya lulus saya belum dapet tuh yang namanya rasa cinta Pak Idris, silakan Pak Idris. untuk mengajar anak-anak. Nah, Ya, baik. buat lebih lanjutnya nanti ceritanya. Kalau saya Jadi itu ini berlatar belakang memang saya awal-awal ngajar itu sama seperti Pak jadi Sugeng guru tadi. TK, oke? Bertanya-tanya, apakah saya mampu mengajar anak-anak TK, gitu ya. Sementara latar belakang saya yang Adakah pengalaman-pengalaman apa namanya, lucu latar belakang saya sebagai mengajar orang teater gitu ya. sebelum mengajarkan Wah, ini berat boleh ini. bersama Muka serem, acak-acakan, jenggotan gitu kan. boleh. Pengalaman lucu unik apakah yang Ketemu pernah anak-anak yang imut-imut, kecil-kecil gitu kan. Iya, Sementara senyum aja saya nggak bisa. mungkin banyak ya. Kita bisa sebut momen-momen yang kadang membuat kita haru, kadang kita membuat senang dan sebagainya. Pak Idris, silakan Pak Idris. Ya, baik. Kalau saya itu memang awal-awal ngajar itu sama seperti Pak Sugeng tadi. Teman-teman, sepertinya jaringan kita sama-sama sedang kurang bagus. Enggak, ini ada delay sedikit, ada jadi double suara Pak Panji. Iya, betul. Saya kurang paham doublenya di sebelah mana. Gitu. Jadi kalau kita semuanya mengenakan headset mungkin akan lebih baik lagi nanti kedengarannya. Saya boleh terusin cerita lagi nggak nih? Oke, Pak Idris, silakan Pak Idris dulu. Ya, baik. Jadi waktu itu saya ini ketemu ada satu anak. Saya masih ingat anak ini namanya Atia, gitu ya. Dia setiap ngelihat saya nangis, gitu ya. Saya senyum aja dia nangis, apalagi saya nggak senyum, gitu. Nah, itu saya stres, asli stres luar biasa itu. Awal-awal itu saya stres luar biasa. Jadi saya sempat memang nggak bisa tersenyum waktu itu, sempat nggak bisa tersenyum saya karena saya sadar betul kalau saya tersenyum muka saya bukan semakin ganteng malah semakin jelek. Gitu. Kejadiannya pernah pada suatu hari saya naik angkot, gitu ya. Nah di angkot ini ada anak kecil. Ya, saya duduk di pojokan, anak kecil digendong sama ibunya, dia terus menatap saya gitu kan, menatap saya, nih apa nih kok dia menatap saya terus gitu ya. Saya grogi sendiri, akhirnya saya nunduk ditatap. Begitu ditatap, saya nunduk, saya lihat lagi ke anak itu, dia masih menatap saya. Saya nunduk lagi, wah ini kenapa nih anak kecil ngeliatin terus gitu kan. Saya lihat lagi, dia masih ngeliatin saya juga. Akhirnya dengan keberanian yang sangat luar biasa, saya coba tersenyum kepada anak tersebut. Ya. Hai adek, luar biasa di situ apa yang terjadi teman-teman. Itu anak langsung jengker nangis sekenceng-kencengnya sampai seluruh penghuni angkot itu kaget. Ya. Akhirnya langsung saya bilang, bang kiri bang, udah saya turun kabur langsung bayar. Itu sejak kejadian itu saya makin ada satu anak yang namanya Atia itu, saya makin nggak pede lah itu, makin nggak pede lah saya itu kan. Wah ternyata akhirnya saya di brief sama kepala sekolah waktu itu, Pak senyumnya bukan cuma di bibir, tapi senyumnya harus dari sini Pak, harus dari hati gitu kan. Gimana nih senyum dari hati? Salah satu kelihatan ciri senyum dari hati itu Pak, ininya lebar gitu kan, naik kiri kanan, kemudian nih matanya nih, gitu Pak, matanya juga kelihatan, nah gitu. Nah itu ciri-ciri senyum yang dari hati. Wah bisa begitu.
Akhirnya saya berusaha untuk senyum, belajar senyum dari hati itu. Alhamdulillah sampai sekarang kalau ketemu anak kecil saya sapa gitu kan, masih nangis juga. Enggak, kalau sekarang alhamdulillah udah mau gelendotan semuanya. Sementara cukup dulu Pak Idris ya pengalamannya ya. Baik. Oke. Sekarang Pak Arif, silakan. Bro Arif, silakan Oke. dulu. Baik, terima kasih. Jadi lanjut lagi nih ceritanya. Memang awalnya kan tadi saya ceritakan di awal bahwa yang namanya masuk PAUD itu sebuah kebetulan, sesuatu yang memang tidak saya rencanakan gitu. Jadinya banyak hal-hal yang memang harus harus saya adaptasi lagi gitu. Jadi bagaimana yang tadinya saya mau mengajar sekolah dasar nih, ternyata anaknya memang masih sangat dasar sekali gitu, anak usia dini. Akhirnya waktu kuliah itu saya mencoba untuk mencari pengalaman. Nah, salah satu pengalaman yang pernah saya ikuti adalah saya mencoba untuk ikut satu kelompok teman yang mengajar gitu, mengajar sukarela. Ceritanya mengajar sukarela ini di masjid di daerah Rawamangun. Nah, kita udah janjian nih setiap hari setiap hari Selasa kita kumpul di masjid itu gitu. Jadi kita nggak pernah ketemuan di jalan, kita ketemuan di masjid. Nah, suatu ketika saya dengan semangatnya saya datang lah gitu. Ternyata teman-teman saya nggak ada yang bisa datang. Akhirnya saya ngajar sendiri gitu. Di lingkungan yang memang saya juga nggak terlalu familiar juga gitu. Ngajar beberapa anak di masjid yang notabene-nya masjid itu sangat luas. Nah, yang terjadi adalah karena saya nggak ada pengalaman, anak-anaknya lari kemana-mana. Nah, anak-anaknya lari kemana-mana, saya nggak bisa untuk menghandle kan. Terus akhirnya saya punya ide nih, baca buku. Nah, awal pertama tuh baca buku nih, ceritain lah ke anak-anak. Harapan saya anak-anak bisa tertib dengan saya baca buku. Wow, ternyata nggak bisa. Saya udah keringetan gitu sampai akhirnya salah satu ibu PKK di sana bilang, udah Kak, mau udahan aja Kak, ini ngajarnya hari ini Kak, kasihan Kakak sendirian katanya gitu kan. Enggak, saya masih mau kok, mau coba gitu. Udah keringat makin banyak sampai akhirnya ibu PKK itu bilang, ya udah anak-anak hari ini kita libur dulu ya gitu, nanti lagi kita lanjut lagi. Akhirnya anak-anak itu semua pulang dan ya itulah pengalaman pertama saya gitu. Sampai dari situ tuh agak shock juga gitu, pertama kalinya ngajar sendiri dengan tempat yang begitu luas dengan anak-anak yang kita belum terlalu kenal gitu. Makanya dari situ banyaklah ilmu yang saya dapat di hari itu gitu, berkaitan dengan manajemen untuk anak-anak PAUD seperti itu. Itu dulu. Dengan anak-anak yang kita belum terlalu kenal gitu. Makanya dari situ banyaklah ilmu yang saya dapat di hari itu gitu, berkaitan dengan manajemen untuk anak-anak PAUD seperti itu. Itu dulu. Silakan yang lain. Ini hostnya hilang, jadi saya yang jadi host aja gimana nih? Silakan yang lain. Ini hostnya hilang, jadi saya yang jadi host aja gimana? Intinya, Pak Sugeng. Oke. Kalau gitu sambil menunggu, saya bacakan beberapa komen dari FB dulu nih ya. Kan ada ada beberapa teman yang sudah komentar. Ada Bu Nurul, ini ada Pak Kurniawan Catur.
Pak Kurniawan Catur tuh guru PAUD laki-lakinya Jakarta, bro. Beliau spesialisasinya sulap. Ada Bunda Amel dari Aceh, ada Bunda Elok, aduh saya lupa Bunda Elok. Ada Bro Andi Arifat itu dari guru PAUD Maaf, Pak laki-laki Panji. Riau. Bisa Oke, kedengeran ya? silakan Pak Sugeng. Oh. Kalau gitu sambil menunggu, saya bacakan beberapa komen dari FB dulu nih ya. Kan ada. Silakan Pak Sugeng. Ada beberapa teman yang sudah komentar, ada Bu Nur, ini ada Pak Kurniawan Catur. Pak Kurniawan Catur tuh guru PAUD laki-lakinya Jakarta, bro. Oh. Beliau spesialisasinya sulap. Ada Bu Elok. Ada Bro Andi Arifat itu dari guru PAUD laki-laki Riau. Oke, silakan. Iya, Pak Panji, mohon maaf. Iya, agak delay nih. Silakan Pak Sugeng. Ya, mohon maaf teman-teman semuanya. Jadi mudah-mudahan masih kedengaran ya. Mohon maaf. Lanjut Pak Sugeng. Oke. Iya, sebenarnya modal nekat ya sebenarnya kalau dibilang jadi guru PAUD laki-laki tuh pengalaman awal tuh emang modal nekat ya. Gak banyak modal yang dipunya sebenarnya. Sebenarnya modal saya itu cuma bisa nyanyi, ya nyanyi seala kadarnya, genjerang-genjreng, main gitar gitu awalnya sebenarnya. Kayaknya anak-anak tuh asal udah bisa nyanyi dan sebagainya itu udah cukup gitu. Jadi nggak banyak yang diberikan gitu. Jadi setiap hari yang penting kita nyanyi, senang-senang gitu. Jadi awalnya sebenarnya cuma modal seperti itu saja gitu. Jadi kemudian baru banyak belajar selanjutnya. Jadi dari teman-teman semuanya, dari pengalaman-pengalaman. Pernah juga sih dapat pengalaman di awal-awal dulu tuh ketika tempatnya pas KKN ya. Pernah saya ngalamin KKN waktu kuliah tuh. Sama mungkin sama Pak Idris sama Pak Arif ya. Jadi ada program mengumpulkan anak-anak PAUD. Kebetulan nih teman-teman yang perempuan nih, mereka membuat program untuk mengajar PAUD. Nah, satu waktu saya masuk deh tuh. Baru hanya melihat sosok laki-laki itu di desa di desa di Pemalang tuh terpencil gitu. Menjerit dan nangis sama sebenarnya. Sama seperti yang diceritakan Pak Idris itu. Menjerit dan menangis bubar itu kelas gara-gara saya ikut masuk gitu ya. Penasaran gitu kan. Waduh. Jadi satu hari itu benar-benar bikin kacau, tapi benar-benar jadi pengalaman yang seru aja gitu ya. Padahal waktu itu cuma pengen ngajar nyanyi, main gitar gitu, tapi ya mengacaukan suasana kelas seperti itu. Mungkin itu dulu Pak Panji, nanti dilanjut lagi. Pak Arif, ada yang mau disampaikan lagi pengalaman lucunya? Ya baik, saya lanjut lagi. Jadi yang
tadi saya ceritakan itu adalah pengalaman awal saya untuk mengajar, mencari jati diri bagaimana sih sebenarnya cara kita untuk mengajar gitu. Sampai di pengalaman yang kedua, saya mencoba ikut ini mobil pintar waktu itu zamannya Sikip kalau nggak salah. Nah itu bareng sama tadi Bapak Kurniawan Catur. Nah, jadi Bapak Kurniawan Catur sama beberapa teman ikutan mobil pintar juga. Akhirnya yaudah saya coba ikut-ikutan gitu. Tapi bukan sebagai pegawai tetap. Jadi cuma sebatas orang yang ikut aja gitu kan. Nah akhirnya saya ngeliat tuh, oh ternyata kesulitannya macam-macam ya gitu. Kalau kita misalnya belajar atau mengajar di suatu tempat yang notabene-nya pindah-pindah gitu. Berarti kita kan setiap waktu kita mau melakukan pengajaran ke anak-anak, berarti kita mesti kenalan lagi, kita mesti ingat tuh nama anak-anaknya gitu, karena notabene-nya kalau mobil pintar itu dia lokasinya itu beragam gitu, nggak cuma di satu tempat gitu. Jadi misalnya hari ini ke lokasi A, belum tentu besok ke lokasi A lagi, ntar ke lokasi A mungkin beberapa minggu atau beberapa bulan kemudian ketemu lagi di situ gitu. Ya udah akhirnya dari situ saya mencoba untuk mempelajari, oh ternyata memang kita perlu nih yang namanya mengenal anak lebih dalam kegiatan pembelajaran seperti itu. Nah lanjut lagi, selanjutnya setelah itu saya agak kebingungan juga gitu sebagai guru laki-laki yang cuma ada 2 di jurusan saya gitu. Saya agak bingung untuk menentukan gaya mengajar gitu, karena nggak mungkin kan kita gaya mengajarnya sama seperti perempuan gitu. Tapi dilihat lagi ternyata memang anak-anak itu lebih condong dekat dengan guru perempuan gitu. Nah di situ agak bingung juga karena memang jujur sosok guru laki-laki yang saya kenal saat itu tuh memang belum ada sama sekali gitu. Jadi memang kita harus cari-cari sendiri, harus punya gaya sendiri, dan kita nggak bisa untuk mengikuti gaya orang lain gitu. Apalagi ini teman-teman saya yang saya contoh ini, yang saya lihat ini adalah teman-teman perempuan gitu. Jadi agak sulit gitu. Itu kesulitan yang kedua seperti itu. Nanti kita lanjut lagi. Asik. Kita beberapa kita sapa dulu yang di Facebook ya. Terus ada Bu Septarini. Bu Septarini itu pengawas dari Jawa Tengah atau Jawa Timur, saya lupa. Ada Pak Presiden Buren, Pak Taufik, ada Pak Singgi, ada Bunda Amel juga yang sudah lihat. Lalu ternyata ada Bunda Eli yang lagi nonton juga. Ada Bu Ismi, ada Bu Ratu, ada Bu Yanti. Hai Bu Yanti, Ketua IGTK Bogor. Woy. Ada Kak Nunu, Sekolah Alam nih, guru TK-nya Sekolah Alam. Wah. Silakan Pak Yanti. Ya, ada Bu Farida. Ada Bunda Eli. Bisa. Gimana? Live. Lalu ada Bunda Nina, ada Bang Freddy. Saya manggilnya Bang Freddy, beliau guru PAUD di Dumai, di Riau. Ada Kak Reski juga. Woi, halo Kak Reski. Iya, sambil menunggu Pak Idris juga. Ini pertanyaan berikutnya adalah kalau buat pertanyaannya adalah tadi kan sudah pengalaman yang unik, yang lucu ya di antara teman-teman. Lalu kira-kira menurut teman-teman nih tantangan apa sih yang ada khususnya dalam mengajar ya untuk guru PAUD laki-laki itu tantangannya berupa apa ya? Tadi kan Pak Arif bilang karena yang sering dilihat kan sosok ibu-ibu gitu ya. Nah ini kalau menurut Pak Sugeng, Pak Arif, apa tantangannya kalau ketika kita di depan anak-anak, apa tantangan mengajar kita? Silakan Pak Sugeng dulu. Iya, baik Pak Panji dan teman-teman semuanya. Memang kita sebagai laki-laki memang harus istilahnya berbagi peran ya. Kalau saya berpikir mungkin ya, karena memang kepengasuhan itu di usia dini akan lebih banyak dengan ibu ataupun sosok perempuan, itu pasti gitu.
mungkin lebih dari kepentingan anak-anak 70% lah mungkin ya, tentang kepengasuhan itu memang harus di tangan perempuan, ibu dan guru perempuan. Nah, memang tantangannya bagaimana tinggal membagi atau mengambil porsi dari laki-laki gitu. Yang dari sisi kepengasuhan mungkin tidak banyak bersentuhan langsung, tetapi gimana sosok guru laki-laki itu memberikan, harus menjadi apa ya, seperti semacam inspirasi gitu ya, memberikan inspirasi, kemudian memberikan arahan gitu, sebagai memberikan visi dan misi kepada anak-anak, dan mungkin itu porsi-porsi yang harus menjadi tantangan bagi guru laki-laki, guru PAUD laki-laki khususnya. Jadi gini, ada hal-hal yang memang harus menjadi apa ya, sensitivitas guru laki-laki. Misalnya ketika anak itu sudah banyak mendengar arahan, kemudian cerewetan gitu dari guru-guru yang perempuan, bahkan mungkin sudah terlalu, ya karakter perempuan seperti itu ya, banyak memberikan arahan dan sebagainya. Tapi bagaimana seorang guru laki-laki mengambil porsi, memberikan visi, dan sehingga anak-anak itu tidak terlalu penuh dengan arahan seperti itu, Pak Panji. Mungkin seperti itu. Jadi mengambil porsi sebagai seorang laki-laki gitu. Sekarang giliran Pak Idris ya. Apa tantangan mengajar bagi guru laki-laki di PAUD, Pak Idris? Silakan Pak Idris. Ya, Pak Panji. Jadi ini mohon maaf sebelumnya, tadi saya sempat terputus koneksinya, jaringannya sangat buruk. Jadi saya harus pindah pola lantai. Ya, dan alhamdulillah nih kelihatannya lancar, mudah-mudahan ya. Kalau saya sih dulu memang agak aneh ya kalau dikatakan guru PAUD, guru TK kok laki-laki kok jadi guru PAUD gitu ya. Padahal sesungguhnya dalam Islam, saya mencoba ngebalikinnya ke Islam ya, karena agama saya Islam, saya dilahirkan sebagai orang yang beragama Islam. Akhirnya saya coba korek-korek sedikit gitu ya. Nah ternyata di dalam Islam itu bahwa sebenarnya tanggung jawab pendidikan itu ada pada seorang ayah. Gitu ya. Contoh-contoh yang ada di dalam Al-Quran itu bagaimana Nabi Ayub gitu kan mengasuh anak-anaknya, Yusuf dan saudara-saudaranya gitu kan. Kemudian bagaimana Zulkifli Luqman Hakim gitu ya. Kemudian termasuk Nabi kita juga, Nabi Muhammad gitu kan. Ini yang dicontohkan di dalam Al-Quran ini kebanyakan adalah laki-laki seperti itu. Maka sudah sepatutnya lah. Nah, ini sebenarnya tanggung jawab di rumah gitu ya. Tanggung jawab di rumah bahwa ini pengasuhan adalah tanggung jawab ayah seperti itu. Nah, bagaimana dengan di sekolah? Di sekolah ini khususnya untuk PAUD sangat kurang sekali figur laki-laki di sekolah PAUD gitu ya. Di sekolah TK itu figur laki-laki sangat kurang sekali. Sehingga sebentar-bentar di rumah dia ketemunya ayahnya sudah juga jarang berinteraksi dengan ayahnya, di sekolah ketemunya sama perempuan lagi gitu ya. Maka sosok laki-laki yang ketemunya di rumah perempuan, ketemunya sama ibunya, di sekolah ketemu sama perempuan lagi, mau jadi apa dia gitu ya.
Maka saya menganggap bahwa guru laki-laki di PAUD ini adalah penting untuk menggantikan sosok ayah di sekolah, gitu ya. Karena menurut penelitian di Indonesia ini banyak kasus sekali yang disebut kasusnya father hunger atau lapar ayah, gitu ya. Jadi lapar ayah ini banyak anak-anak kita yang lapar ayah, gitu ya. Ayahnya ada tapi tiada. Ayah pulang kerja bukannya menyapa bermain dengan anak-anaknya, tapi ayahnya langsung ambil gadget, gitu kan. Atau minta dibikinin kopi sama istrinya, mah bikin kopi, habis bikin kopi dia santai baca koran, enggak ada koran ya sekarang ya, pegang gadget dan seterusnya kayak begitu. Nah, ini sudah kehilangan sosok ayah. Maka kalau ketemunya perempuan, di rumah ketemu perempuan, di sekolah ketemu perempuan, gitu kan. Maka kemudian yang marak sekarang banyak sekali terjadi LGBT, gitu ya. Laki-laki yang berubah jadi perempuan, maka yang salah sebenarnya bukan cuma segelintir orang, tapi kita sebagai pendidik PAUD itu juga yang salah sebenarnya. Karena kita tidak menghadirkan sosok laki-laki di sekolah juga, gitu. Jadi ini sebenarnya tantangan yang sangat luar biasa untuk para guru PAUD laki-laki khususnya, bahwa tetap semangat lah, bahwa kita sebagai guru laki-laki ini adalah fitrah kita sebagai laki-laki untuk memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Khususnya anak-anak PAUD ini karena pondasi awalnya ini adanya di PAUD seperti itu. Jadi tetap ikhlas, tetap sabar, tetap semangat bahwa apa yang kita lakukan ini tidak akan terasa dalam 2-3 tahun ke depan. Ya. Yang sekarang kita tanam ini mungkin nanti 20 tahun ke depan atau 15 tahun ke depan ini akan membuahkan hasil. Saya mengajar tahun 2004, begitu kemarin ada alumni dari TK Al-Fikri datang ke sekolah dan dia sudah menjadi pilot Lion Air. Ya. Gitu. Datang Pak Idris, Assalamualaikum, kenal sama saya enggak? Saya, loh siapa ini gitu kan? Dia sudah jadi pilot Lion Air. Dan sangat laki-laki. Kalau Islam banyak, kita diajarkan banyak kisah-kisah dalam Islam. Di Al-Quran itu sepertiganya adalah kisah. Maka kenapa saya suka berkisah? Karena di Al-Quran sepertiganya itu adalah kisah. Nah, bagaimana kita mengisahkan sosok perkasa Umar bin Khattab kalau yang cerita adalah guru perempuan? Aku Umar, gitu ya. Tapi kalau yang cerita guru laki-laki itu kan enak. Aku adalah Khalifah Umar bin Khattab. Kan? Suaranya, auranya itu bisa terdengar. Sekian anak-anak bisa, oh, gitu ya. Bisa mencontoh, aku Umar, gitu ya. Tapi kalau yang mencontohkan perempuan, dimirip-miripin seperti apapun menjadi laki-laki, tetap susah. Tetap dia adalah sosok perempuan. Gitu ya. Jadi mungkin itu saja Pak Panji untuk guru laki-laki semuanya tetap semangat menjadi guru laki-laki. Luar biasa. Masih. Sekarang kesempatannya Pak Arif. Apa tantangannya buat guru PAUD laki-laki dalam mengajar? Silakan Pak Arif. Ya baik, terima kasih Pak Panji. Jadi sama seperti Pak Idris dan Pak Sugeng mungkin jawabannya hampir mirip-mirip ya. Jadi sebenarnya kesulitan saat kita menjadi guru laki-laki di PAUD yang pertama adalah kita harus siap dengan mungkin diremehkan teman kita gitu. Dalam artian misalnya teman SMA gitu, jadi apa? Oh, jadi guru PAUD ya, cuma jadi guru PAUD doang gitu. Nah, kadang kan ada yang kayak gitu tuh. Tapi sejak pandemi ini gitu, orang-orang yang punya anak gitu memahami bahwa yang namanya mendidik anak itu bukan hal yang mudah gitu. Jadi memang selain membutuhkan ilmu juga membutuhkan yang namanya benar-benar rasa sayang, rasa cinta kita kepada murid kita gitu. Yang tantangan yang kedua adalah karena kita sebagai guru laki-laki kadang kita juga harus bisa memposisikan diri kita dengan rekan kita, khususnya rekan-rekan perempuan. Dalam artian di sini misalnya kalau ada masalah atau apa gitu, kita juga harus memahami dari sisi perempuan tuh kayak gimana sih kalau ada masalahnya harusnya diapain sih gitu. Karena kalau kita menyelesaikan secara laki-laki juga nggak akan selesai juga gitu. Seperti itu. Yang berikutnya adalah kita harus memahami bahwa yang namanya sosok laki-laki seperti yang dikatakan tadi Pak Idris memang diperlukan gitu sebagai model gitu. Jadi dalam pembelajaran di PAUD, di TK butuh sekali model guru laki-laki. Jadi
memang awalnya saya merasa kebingungan gitu, gimana nih cara laki-laki ini mengajar gitu. Apakah kita harus seperti perempuan? Oh, ternyata tidak. Ternyata di situ ada peran yang memang sudah dibagi gitu. Jadi perempuan, guru perempuan itu memang lebih banyak memfokuskan rasa kasih sayang gitu. Sedangkan guru laki-laki fokusnya adalah bagaimana memotivasi gitu. Makanya jangan heran kalau misalnya saat kita melihat guru perempuan sedang mengawasi anak laki-laki bermain bola, pasti guru perempuan akan bilang, aduh, pelan-pelan aja larinya, nanti kamu jatuh, misalnya kayak gitu. Atau nendangnya jangan kencang-kencang, itu nanti teman kamu luka gitu. Tapi kalau guru laki-laki yang mengawasi anak main bola, ayo nak, bangun, kalau jatuh bangun gitu. Ayo tendang yang kencang gitu, nggak apa-apa, keluarin tenaganya gitu. Seperti itu. Kalau misalnya sampai ada temen yang kena bola, nggak apa-apa, main lagi. Memang kalau kena bola itu sakit, makanya jangan sampai kena bola. Nah, seperti itu kan. Jadi peran kita sebagai guru laki-laki itu seperti itu. Makanya akan terlihat sangat berbeda gitu saat laki-laki dan perempuan melihat sebuah kasus, misalnya dalam tadi misalnya bermain bola gitu. Tanggapannya sangat berbeda. Makanya kalau misalnya hanya ada guru perempuan saja, otomatis itu anak-anak didiknya maka akan cenderung untuk bermain aman gitu. Anak-anaknya biasanya keluarannya selalu bermain aman dan tidak mau mengambil resiko. Tapi kalau ada dua sosok laki-laki dan perempuan, insya Allah itu akan saling melengkapi gitu. Selain dia menjadi pribadi yang tahu untuk konsekuensi, anak-anak yang dididik dengan guru laki-laki dan perempuan pun itu akan memiliki keutamaan, yaitu dia sudah punya motivasi dan juga role model. Seperti itu, Pak. Oke. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya buat bertiga, kita mulai dari Pak Arif ya. Oke. Pertanyaan berikutnya, ini kita mau tahu juga ya perjalanan mengajar dari awal sampai sekarang itu pernah mengajar di kelompok apa saja, atau kelompok A atau kelompok B atau kelompok bermain, atau pernah di daycare dan segala macam. Pertanyaan yang sama untuk semuanya, dimulai dengan Pak Arif dulu. Silakan Pak Arif. Ya, baik. Jadi saya lanjut lagi pengalaman saya tadi, sempat sampai belajar mencari ilmu di mobil pintar juga, tapi memang itu tidak lama ya. Sampai akhirnya saya lulus dan akhirnya agak bingung juga nih, saya harus kemana nih gitu. Karena saya kan dalam mengajar saya nggak punya pengalaman yang menyenangkan gitu ibaratnya. Akhirnya saya ditawarin sama dosen untuk mengajar di lab PAUD. Waktu itu lab PAUD-nya dalam bentuk daycare. Nah, akhirnya saya mencoba untuk ke daycare nih, gitu. Selama 1 tahun saya memegang daycare dan ternyata memang sungguh luar biasa ya. Jadi tantangannya besar, tenaga yang kita perlukan untuk menjaga anak-anak kecil itu lebih besar dibanding dengan menjaga anak-anak yang memang sudah SD kelas tinggi gitu, atau mungkin yang lebih besar lagi gitu. Jadi tantangannya adalah waktu itu saya memegang anak usia 2 tahun, dan di mana teman-teman tahu kalau misalnya anak usia 2 tahun itu kalau menangis biasanya selain dimotivasi pasti digendong. Nah, hari pertama saya mengajar di daycare, itu saat saya pulang, saya ngerasa tangan saya pegel-pegel, Pak. Gitu. Saya bingung, kenapa ya kok pegel banget ini tangan ya? Oh, ternyata saya hari itu banyak menggendong anak, karena memang salah satu cara biar anak-anak nggak menangis kan kita gendong ya, kita peluk gitu dan sebagainya gitu. Tambah lagi kadang kita harus membantu untuk membersihkan kalau misalnya dia buang air besar, buang air kecil gitu, kita harus bantu untuk membersihkan. Belum lagi kita harus memotivasi anak untuk makan sendiri. Kalau misalnya belum mau makan sendiri, berarti kan kita harus bantu untuk menyuapi. Setelah selesai makan, biasanya tuh pasti meja makan berantakan kan, berarti kita juga membantu juga untuk merapihkan. Terus habis itu anak-anak ganti baju, tidur siang lah anak-anak gitu. Nah, gurunya ikut juga kan, menemani tidur siang itu gitu. Sampai pas anak-anak udah tidur kita bangun, itu rasanya benar-benar luar biasa gitu, lelah yang luar biasa. Tapi memang itu adalah daycare, makanya balik lagi gitu, karena pengalaman saya pernah ke daycare, jadi jangan remehkan guru-guru daycare gitu, karena memang tenaganya sungguh luar biasa gitu. Nah, setelah setahun saya mencoba di daycare, akhirnya saya memutuskan untuk mencari lokasi kerja yang memang cukup dekat gitu. Akhirnya saya melamar ke sebuah sekolah gitu. Nah, dengan modal sedikit pengalaman itu,
akhirnya sampailah saya diwawancara oleh kepala sekolah di sekolah itu. Ini belum sampai sekolah karakter nih. Saya ditanya, pertanyaannya seperti ini. Saya ditanya gini, penting mana orang yang lulusan PAUD seperti kamu dengan orang yang mempunyai rasa cinta untuk mengajar? Nah, saya bingung kan, waduh ini jawabnya apa ya gitu kan. Akhirnya saya bilang, ilmu penting Pak gitu. Terus akhirnya kepala sekolah di sekolah itu bilang, enggak cuma ilmu aja yang penting Pak. Ini saya kasih tahu ya Pak, namanya mengajar anak-anak itu harus ada niatnya, harus punya rasa cinta, harus punya passion. Kalau Bapak cuma punya ilmu doang, nggak punya passion, itu nggak bisa Pak gitu. Akhirnya di sekolah itu saya nggak diterima kan. Nah dari situ saya belajar, oh ya ternyata kita selain kita punya ilmu, kita punya passion. Orang punya passion tanpa ilmu juga nggak bisa juga gitu. Jadi harus punya dua-duanya gitu. Nah, akhirnya saya mencoba lagi ke sekolah karakter nih, tempat saya mengajar sekarang dengan bermodal itu. Oh ternyata saya harus punya ilmu, saya juga harus punya passion nih untuk mengajar. Dan akhirnya dapatlah pertanyaan yang hampir serupa. Akhirnya saya bisa jawab kan gitu, dan saya buktikan bahwa saya juga punya passion gitu. Nah akhirnya di tahun pertama saya mengajar di TKA sampai sekarang sudah jalan tahun keempat saya mengajar di TKB. Seperti itu sih, dan memang sungguh luar biasa, sungguh bahagianya kita kalau misalnya kita bisa melihat anak-anak didik kita bisa sukses, bisa mandiri, bisa melakukan aktivitasnya di sekolah dasar gitu. Seperti itu. Sip, mantap. Oke, sekarang gilirannya Pak Sugeng. Sendiri kalau misal belum mau makan sendiri, berarti kan kita harus bantu untuk menyuapi. Setelah selesai makan, biasanya tuh pasti meja makan berantakan kan, berarti kita juga membantu juga untuk merapikan. Terus habis itu anak-anak ganti baju, habis anak-anak ganti baju tidur siang lah gitu. Nah gurunya ikut juga kan, menemani tidur siang itu gitu. Sampai pas anak-anak tidur kita bangun, itu rasanya benar-benar luar biasa gitu, lelah yang luar biasa. Tapi memang itu adalah daycare, makanya balik lagi gitu karena pengalaman saya pernah ke daycare, jadi jangan remeh. Pak Idris, boleh bercerita pernah mengajar di kelompok apa saja nih, kelompok luar biasa gitu. B, A, atau playgroup kah? Silakan Pak Idris. Saya mencoba di daycare. Ya, Akhirnya kalau saya alhamdulillah sejak awal pertama itu saya mengajar di kelompok A ya. Kelompok A, ketemu sama Atiyah itu yang sampai sekarang kalau nggak salah sih dia sudah kemarin baru lulus kuliah gitu ya. Jadi kelompok A, kemudian kelompok A beberapa tahun kelompok A sampai di tahun saya lupa tahun berapa ya. Sekarang 2020 ya. Sampai terakhir saya pegang kelompok B di tahun 2017 gitu ya. 2016 kalau nggak salah, 2016 saya pegang kelompok B, kemudian 2017-18 itu saya udah nggak pegang anak lagi gitu. Saya megangin guru-gurunya sampai sekarang. Saya megangin guru-gurunya. 2016, 17 tahun 2018 saya bukan cuma megang guru yang ada di sekolah saya, tapi disuruh juga untuk megang guru-guru yang ada di seluruh Indonesia, di pelosok-pelosok gitu ya. Jadi kebetulan apa tuh Pak Idris ceritanya? Ya kebetulan ini semuanya serba kebetulan yang baik gitu ya. Allah tunjukkan jalan. Tiba-tiba ada orang direktorat Dirjen PAUD itu datang ke sekolah saya gitu kan, kemudian dia bilang, Pak ini sekolah Bapak bagus gitu kan, saya mau sekolah ini jadi tempat rujukan magang seluruh Indonesia. Saya bingung kan, magang tuh kayak apa Bu gitu ya, magang tuh kayak apa, ini yang ngomong direktur PAUD waktu itu, Pak siapa saya lupa ya. Ya magang Pak, mereka belajar di sini gitu kan, belajar tentang kurikulum, belajar tentang macam-macam, sampai akhirnya mereka praktek mengajar. Berapa lama tuh Bu? Paketnya ada 5 hari, ada 10 hari.
Oke, ada panduannya. Saya diberikan panduannya, saya pelajari, saya bilang oke, siap. Bilang gitu kan. Begitu saya bilang siap, oke Pak, kalau sudah siap minggu depan ya Pak ya, ada yang magang. Minggu depan. Saya nggak dikasih semangat. Tiba-tiba udah langsung minggu depan aja, gitu kan. Minggu depan saya terima. Yang pertama magang itu dari Aceh ya. Dari Aceh, Kepulauan Talaut yang dekat dengan Filipina sana, kemudian ada dari Irian juga kan berdatangan, ada 20 guru datang kemari gitu ya. Saya coba memberikan apa ya yang saya punya, coba sharing pengalaman aja sebenarnya gitu ya. Sharing pengalaman saja, tapi saya dipantau terus sama orang-orang dari direktorat itu, setiap hari mereka datang. Selama magang itu setiap hari mereka datang. Selesai magang 5 hari saya dipanggil, evaluasi, Pak, evaluasi. Oke. Mohon maaf ya Bu, saya udah takutnya itu. Mohon maaf ya Bu, kalau banyak kurang-kurangnya, salah-salahnya. Kan saya udah bilang sekolah saya nggak bagus. Janganlah dijadiin tempat magang gitu kan. Ya Pak, jadi karena Bapak seperti itu, jadi 2 minggu lagi akan ada lagi yang datang magang ya Pak ya. Waduh. Akhirnya sampai sekarang, sebelum pandemi kemarin, kerjaan saya tuh nerimain orang magang aja tuh. Gitu ya. 5 hari datang dari Papua, pulang. 5 hari datang dari Aceh, pulang. 5 hari datang dari setiap itu 2 minggu sekali. Jadi 1 minggu saya di sekolah ngurusin yang magang. Di minggu keduanya saya harus pergi ke beberapa wilayah Indonesia untuk berbagi pengalaman saya menjadi guru PAUD. Gitu ya. Jadi selang-seling, seminggu di sekolah, seminggu di luar, seminggu di sekolah, seminggu di luar. Jadi saya jabatan cuma kepala sekolah, tapi yang saya urusin bukan sekolah saya tapi orang lain. Gitu. Iya. Siap Pak Idris. Sementara cukup dulu ya. Iya, baik. Iya. Selanjutnya Pak Sugeng nih. Apa pengalaman mengajar pengalaman mengajar di kelompok A atau kelompok B atau pernah di playgroup kah? Sama boleh cerita kan Pak Sugeng dengar-dengar juga pernah go nasional. Silakan Pak Sugeng. Kemudian 18 itu saya udah gak pegang anak lagi. Saya megangin gurunya sampai sekarang. Saya bukan cuma megang guru yang ada di sekolah saya, tapi disuruh juga untuk megang guru yang ada di seluruh Indonesia, di pelosok-pelosok. Seperti apa kebetulan ini semuanya serba kebetulan yang baik gitu ya. Allah tentukan jalan. Tiba-tiba ada orang direktorat Dirjen PAUD itu datang ke sekolah saya gitu kan, kemudian bilang Pak ini sekolah Bapak bagus gitu. Saya mau sekolah ini jadi tempat rujukan magang seluruh Indonesia. Pak Sugeng, silakan Pak Sugeng. Magang tuh kayak apa Bu? Gitu ya. Magang tuh kayak apa? Ini yang ngomong direktur PAUD waktu itu Pak siapa saya lupa ya. Ya magang Pak, mereka belajar di sini gitu kan, belajar tentang kurikulum, belajar tentang macam-macam, sampai berapa lama tuh Bu? Paketnya ada 5 hari, ada 10 hari. Oke, ada panduannya. Saya diberikan panduannya, saya pelajari, saya bilang oke, siap. Nah, gitu kan. Begitu saya bilang siap, oke Pak. Kalau sudah siap minggu depan ya Pak ya. Ada yang magang. Minggu depan. Saya nggak dikasih semangat. Tiba-tiba udah langsung minggu depan aja. Minggu depan saya terima. Yang pertama magang itu dari Aceh ya. Dari Aceh, Kepulauan Talaut kan juga kan berdatangan, ada 20 guru datang kemari gitu ya. Saya coba memberikan apa ya yang saya punya, coba sharing pengalaman aja sebenarnya gitu ya.
sharing pengalaman saja, tapi saya dipantau terus sama orang-orang dari direktorat itu setiap hari mereka. Setelah saya magang 5 hari, saya dipanggil evaluasi, Pak, evaluasi. Mohon maaf ya Bu, saya udah takutnya itu. Mohon maaf ya Bu, kalau banyak kurang-kurangnya, salah-salahnya, kan saya udah bilang sekolah saya nggak bagus. Aduh, inilah kalau dengan teknologi ya. Pak Arif, bisa mendengar saya Pak Arif? Ya, dengar Pak. Asik, ya siap siap siap. Ini boleh cerita tadi kan Pak Idris sudah cerita pengalamannya ya go nasional begitu ya. Mungkin pengalaman Pak Arif di tempat Pak Arif mengajar di TK Karakter pernah bertugas apa saja gitu ya. Mungkin yang di luar di luar mengajar tentunya yang mungkin skalanya bisa jadi kota atau nasional atau daerah provinsi. Silakan Pak Arif, ada sesuatu yang mau diberbagi sama kita? Kalau saya sih untuk go nasional sih belum, tapi alhamdulillah memang pernah mendapatkan kesempatan untuk mengisi beberapa materi di beberapa kota gitu. Saya juga masih belajar sih Pak Panji gitu. Jadi memang kita harus punya target gitu. Kira-kira kita mau belajar apa nih gitu berkaitan dengan keterampilan-keterampilan yang harus kita miliki gitu. Mungkin kalau Pak Idris udah punya keterampilan bermain teater nih gitu. Terus kalau misalnya Pak Sugeng udah bisa bermain alat musik nih, nah memang itu adalah salah satu keterampilan-keterampilan yang memang kita perlukan untuk mengajar gitu. Nah, selain itu juga pasti banyak sekali gitu keterampilan-keterampilan lain yang memang bisa untuk kita gunakan sebagai penunjang profesionalitas kita sebagai guru di PAUD. Seperti itu sih Pak. Jadi saya juga masih belajar, masih banyak hal-hal yang memang ingin saya pelajari, keterampilan-keterampilan yang ingin saya pelajari supaya lebih banyak lagi nih kita bisa berbagi dengan anak-anak seperti itu. Ya bro, maaf. Pak Sugeng silakan ceritakan pengalaman go nasionalnya yang jadi lomba itu loh. Silakan Pak Sugeng. Pak Sugeng silakan ceritakan pengalaman go nasional. Oh, ya sebenarnya enggak lah, cuman ya kita waktu itu teman-teman dari Sawangan coba ikut apa ya ada lomba gitu ya. Lombanya namanya Permainan Anak Ciptaan Guru gitu. Jadi dari teman-teman Sawangan itu kan kayaknya kalau bermain tuh kalau teman-teman guru-guru perempuan kayaknya kurang lengkap. Nah, dilengkapilah saya satu laki-laki gitu. Ya. Kebetulan waktu itu IGTKI yang mengadakan, bisa ke Jawa Barat, alhamdulillah. Kemudian alhamdulillah juga bisa ke di nasional seperti itu. Itu aja sih. Ya mungkin bisa dibilang pelengkap aja kali. Kalau Pak Sugeng pernah mengajar di kelompok apa saja Pak Sugeng?
Yaitu kalau pengalaman mengajar waktu itu sejak SD saya turun-turun level dari kelas 4, kelas 3, kelas 2, terus akhirnya sebenarnya awal-awal di PAUD itu diminta untuk menemani teman-teman yang spesial di sebuah lembaga ya. Jadi teman-teman menemani teman-teman spesial need karena laki-laki mungkin bisa jagain gitu ya, tenaganya lebih dikit dari teman-teman yang perempuan, jadi biar anak-anak gak keluar kelas gitu kali ya. Jadi itu kemudian di lembaga itu juga, kayaknya di sesi pertama Pak Sugeng nemenin anak spesial, kemudian di sesi yang lain nemenin anak-anak yang kelompok 3-4 gitu. Coba deh, ternyata ya seru-seru juga gitu, nyanyi, main gitar, cerita, sebisanya saya cerita, dan alhamdulillah kayaknya bisa gitu. Terus kemudian saya pindah ke lembaga yang sama sekarang ini di TK Seruni. Saya diminta nemani anak-anak di level A, di kelompok A 4-5 tahun sudah gitu. Oke, baik Pak Sugeng, terima kasih. Menghilang dulu sementara Pak Sugengnya. Baik Pak Arif dan Pak Idris, sepertinya memang kalau kita mau malam mingguan gini, enaknya kalau Pak Idris kan biasanya ada temennya ya, ada kopi gitu kan ya. Nanti mudah-mudahan kapan-kapan kita bisa berdiskusi lagi, dengan teman-teman yang lain tentunya. Dan sekarang kita sebagai diskusi atau pertanyaan terakhir, saya minta harapan dari teman-teman, mimpinya teman-teman terhadap pendidikan anak usia dini di Indonesia itu apa sih? Mulai dari Pak Arif, silakan Pak Arif. Ya kalau saya sih harapannya semoga anak-anak usia dini semuanya baik itu di sekolah maupun di rumah semoga bisa mendapatkan peran ayah yang optimal gitu. Terutama di rumah saya juga gitu ya. Maksudnya saya juga harus mengoptimalkan peran saya juga sebagai seorang ayah juga di rumah gitu. Karena memang ya peran ayah itu seperti yang tadi Pak Idris bilang bahwa itu adalah salah satu hal yang sangat penting, itu berkaitan dengan penegakan akhlak, terus juga akidah dan sebagainya. Memang itu adalah tugasnya laki-laki gitu, seperti itu sih. Maka saya berharap mudah-mudahan makin banyak guru laki-laki yang masuk ke PAUD, nggak usah malu, nggak usah ragu. Memang kita sebagai guru laki-laki itu memang sangat-sangat diperlukan sebagai sosok yang harus anak-anak dapatkan gitu. Seperti itu sih Pak. Silakan Pak Idris, harapan Pak Idris buat PAUD di Indonesia apa Pak Idris? Iya, kalau saya harapannya untuk pendidikan anak usia dini ini dipandang tidak sebelah mata lah, karena masih ada beberapa orang yang memandang pendidikan anak usia dini ini sebagai sebelah mata. Padahal pendidikan anak usia dini adalah fondasi awal kita terhadap anak-anak. Mau jadi apa nanti mereka besarnya itu semuanya ada di pendidikan anak usia dini. Maka totalitas, kreativitas, dan semuanya itu dibutuhkan oleh guru-guru PAUD. Seharusnya guru-guru PAUD itu titelnya nggak boleh S1, tapi S2 atau S3, S4, S00 dan seterusnya, banyak banget. Dan SS yang lainnya. Ini penting. Artinya kita banyak makan es itu artinya bahwa kita memang perlu untuk terus belajar gitu ya. Semakin banyak belajar kita rasanya semakin nggak ada apa-apanya gitu kan. Ya begitu aja sih. Dan kemudian untuk guru PAUD laki-laki khususnya nggak usah merasa malu atau minder menjadi guru PAUD ya. Kalau ada yang nanya, bro kerja apa? Langsung jawab dengan
jantan dengan gentleman, saya guru PAUD laki-laki. Gitu ya. Oke, itu saja mungkin Pak Panji. Siap. Pak Sugeng, silakan Pak Sugeng. Harapan Pak Sugeng buat pendidikan anak usia dini apa Pak Sugeng? Iya, mudah-mudahan Pak Sugengnya hilang. Ya, silakan Pak Sugeng. ya sama seperti Pak Arief dan Pak Idris, mudah-mudahan guru PAUD laki-laki perbandingannya tambah banyak sehingga bisa memberikan warna kepada anak-anak Indonesia. Seperti itu, Pak Panji. Siap. Oke, Pak Sugeng, Pak Idris, Pak Arief, terima kasih banyak atas diskusinya, obrolannya malam hari ini. Mudah-mudahan minggu depan kita masih bisa berjumpa dengan sosok-sosok lain yang tentunya menginspirasi kita semua. Terima kasih buat semua yang sudah menonton acara kita di malam hari ini. Mohon maaf jika ada terkendala dengan teknologi. Ini masih edisi perdana, jadi masih mencoba-coba. Yeah. Mudah-mudahan minggu depan bisa ada perbaikan lagi. Terima kasih teman-teman. Salam buat keluarga semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Panji, Pak Sugeng, dan Pak Arief. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Terima kasih teman-teman. Salam